Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Universitas Indraprasta PGRI kelas R7H, mata pelajaran perdagangan luar negeri. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan anggota kami, ada Sabira Abdussalam, Safik Wijaksono, Alfia Zahra, Delia Sri Putri Eka Susanto, dan saya sendiri Anissa Alia Rahma. Sebelumnya, siapa yang tahu apa itu kontrak bisnis ekspor? Atau sudah ada yang pernah dengar tentang kontrak bisnis? Yap, benar, kontrak bisnis ekspor adalah kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama, dan masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan semua kewajiban yang ditimbulkannya. Membuat kontrak bisnis terdapat tahapannya loh. Yang pertama, tahap promosi, yaitu eksportir membuat surat promosi atau perkenalan. Contohnya mengikuti pameran, dagang dalam negeri dan luar negeri, mempromosikan produk melalui jaringan Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau disingkat dengan BPEN. Yang kedua, tahap permintaan. Importir mengajukan surat permintaan harga yang berisi penawaran harga barang disertai dengan permintaan atas mutu barang. Yang ketiga, tahap penawaran. Eksportir mengajukan surat penawaran harga yang berisi uraian barang, harga barang, mutu barang, jumlah barang, waktu penyerahan barang, tempat penyerahan, syarat pembayaran, waktu pengepakan, cara pengepakan, brosur, dan contoh barang. Dan tahap terakhir, tahap pemesanan, yaitu importir mengirimkan surat pemesanan barang dari pihak penjual, menyiapkan kontrak bisnis ekspor dan kontrak jual bisnis. Di dalam kontrak bisnis juga memperhatikan 4 hal ini. Dengan 4 hal ini, kontrak bisnis tidak bisa dibuat. Untuk yang pertama yaitu adanya kesepakatan kedua pihak untuk membuat kontrak perjanjian. Yang kedua, adanya kesepakatan kedua pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya kesepakatan kedua pihak untuk membayar ganti rugi jika terjadi wan prestasi. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan kedua pihak tentang pemilihan cara penyelesaian sengketa. Siapa yang tahu di dalam kontrak bisnis itu ada apa aja sih? Sini aku kasih tahu isi dari kontrak bisnis itu ada apa saja. Yang pertama, ada identitas penjual atau eksportir. Yap, harus ada identitas penjual karena ini sangat penting agar pihak importir tahu dari mana barang tersebut dikirim. Yang kedua, ada identitas pembeli atau importir. Ini juga tidak kalah penting, identitas pembeli, karena dengan ini pihak eksportir dapat tahu siapa yang akan menerima barangnya dan akan dikirim ke negara mana. Yang ketiga, pernyataan antar pihak pembeli dan penjual tentang persetujuan yang tertulis di dalam kontrak. Di dalam kontrak tersebut terdapat juga berapa barang dan berapa harga yang sudah disetujui bersama, dan siapa juga yang akan bertanggung jawab jika barang mengalami kecelakaan pada saat pengiriman. Yang keempat, bahasa yang dipakai di dalam kontrak. Contohnya bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang kelima, performance bonds. Performance bonds adalah jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh pihak ketiga untuk menjamin bahwa pihak pertama akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ada di kontrak. Yang keenam, harga. Harga yang sudah disepakati bersama seperti menggunakan CIF, Cost, Insurance, and Freight. Yang ketujuh, cara pembayaran. Perjanjian antar pihak ekspor dan impor, mereka mau menggunakan letter of credit, pembayaran di tempat, vessel, advance payment, atau pihak importir yang akan membayar terlebih dahulu sebelum barangnya dikirim, dan lain-lain. Yang kedelapan, barang yang akan diperjualbelikan. Di sini diberitahukan barang secara detail, seperti jenis barangnya seperti apa, merek dari barangnya apa, tipe barangnya apa, tahun produksi. Ini sangat penting karena tahun produksi mempengaruhi dari kualitas barangnya dan jumlah yang akan dikirim. Yang kesembilan, cara pengepakan. Uraian teknis secara rinci tertuang pada lampiran kontrak ini, seperti pengepakannya menggunakan kontainer hanya dengan kardus besar atau yang lainnya. Yang ke-10, masa berlaku. Masa berlaku ini juga dijelaskan kontraknya berlaku sampai kapan dan akan mulai berlaku pada saat mereka atau kedua belah pihak tanda tangani.
Yang terakhir ada arbitrase internasional. Arbitrase internasional ini terjadi bila ada perselisihan antara pihak ekspor dan impor, maka akan diselesaikan secara musyawarah atau akan ditunjuk pihak ketiga bila musyawarah tidak selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh satu perusahaan yang sudah lama melakukan ekspor, yaitu dari PT Indofood yang salah satu produknya yaitu Indomie. Siapa sih di sini yang belum tahu dari produk Indofood yang sangat terkenal dengan kaya cita rasanya? Yap, Indomie ini salah satu produk yang sudah lama dan produk terbesar yang sudah melakukan ekspor impor. Saya akan menjelaskan PT Indofood ini bagaimana mereka melakukan kerjasama terhadap perusahaan luar. PT Indofood yang berhasil mengekspor mie instan ke berbagai negara, salah satunya yaitu negara Nigeria. Negara ini menjadi salah satu pasar terbesar untuk produk Indomie. PT Indofood melakukan perjanjian dengan distributor lokal, menyesuaikan produk dengan selera lokal, dan menggunakan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, saya akan membahas proses PT Indofood dalam membuat kontrak bisnis. Yang pertama, identifikasi pasar. PT Indofood mengidentifikasi pasar potensial untuk ekspor, seperti negara-negara di Timur Tengah dan Afrika. Mereka melakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan preferensi konsumen. Yang kedua, negosiasi. Tim pemasaran PT Indofood melakukan negosiasi dengan importir lokal di negara tujuan. Negosiasi mencakup harga, jumlah, syarat pembayaran, dan waktu pengiriman. Yang ketiga, penyusunan kontrak. Setelah mencapai kesepakatan, kontrak disusun. Kontrak tersebut mencakup deskripsi produk, misalnya jenis mie dan kemasan, harga per unit dan total nilai kontrak, syarat pembayaran, misalnya pembayaran melalui letter of credit, jadwal pengiriman dan tempat tujuan, dan ketentuan kualitas dan standar yang harus dipenuhi. Yang keempat, tanda tangan kontrak. Setelah kedua belah pihak setuju, kontrak ditandatangani oleh perwakilan PT Indofood dan importir. Tanda tangan ini mengikat kedua belah pihak secara hukum. Yang kelima, pengiriman dan pelaksanaan. PT Indofood menyiapkan produk sesuai dengan kontrak, melakukan pengemasan, dan mengatur pengiriman melalui jalur logistik yang efisien. Setelah barang dikirim, dokumen pengiriman seperti bill of lading dan dokumen lainnya disertai untuk memudahkan proses bea cukai. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Setelah transaksi selesai, PT Indofood memantau kinerja produk di pasar tujuan dan mengevaluasi feedback untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah belajar, teruslah berkembang, dan jangan berhenti bermimpi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dalam video tersebut dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.